Lilis adalah seorang janda muda cantik yang baru saja pindah ke komplek perumahan baru. Akhirnya aku bisa pindah komplek juga. Semoga kali ini aku bisa bebas deh buka warung kopi di sini. Kalau di komplekku yang dulu mah nggak seru ibu-ibunya, nggak jelas marah-marah. Padahal kan aku cuma buka warung kopi biasa. Kira-kira di sini orang-orangnya baik nggak ya? Semoga aja deh baik-baik orangnya. Ya ampun, ada tetangga baru. Mbaknya baru pindah apa di komplek ini? Iya bu, saya baru aja pindah di komplek ini. Kenalin bu, nama saya Lilis. Walah, pantesan aja baru lihat. Salam kenal ya Lilis. Kenalin, kalau saya Bu Siti. Semoga kamu bisa betah ya di komplek ini. Di sini orang-orangnya baik-baik kok. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu ini pindah sendiri apa sama suami? Apa kamu belum nikah? Saya janda bu. Ya ampun, ternyata janda toh. Sayang banget loh mbak. Mbak Lilis kan masih kelihatan muda dan cantik banget. Kok udah jadi janda aja sih mbak? Ya mungkin saya sama mantan suami saya dulu itu belum jodoh bu. Ngomong-ngomong, di sini ada warung jualan kopi gitu nggak ya bu? Kalau di komplek ini sih kayaknya belum ada mbak. Soalnya rata-rata orang sini juga kurang suka ngopi gitu. Tapi ya tetap ada beberapa yang suka. Walah, jadi begitu ya bu. Terima kasih loh informasinya. Kira-kira kalau saya buka warung kopi di sini bakal ada yang beli nggak ya bu? Soalnya kerjaan saya ya buka warung kopi gitu bu. Kayaknya masih ada deh mbak yang bakal beli, tapi nggak bakal bisa rame gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kok kalau mbaknya mau buka warung kopi di komplek ini. Siapa tahu kan setelah mbak buka warung kopi di sini, entar orang-orang di sini jadi suka minum kopi. Dan saran saya, mbak juga tuh jualan sekalian kayak gorengan dan makanan gitu. Iya bu, saya memang sekalian jualan gorengan dan makanan gitu. Sekali lagi terima kasih ya bu. Kapan-kapan mampir ya bu ke rumah saya. Nanti saya bakal buatin kue spesial deh buat ibu. Iya, siap-siap. Kapan-kapan saya bakal mampir kok ke rumah mbaknya. Duh ya ampun, aku gak nyangka banget deh. Ternyata si Lilis itu yang baru pindah di komplek ini janda. Mana masih muda dan cantik banget lagi. Ini pasti beberapa hari lagi bakal gempar di komplek ini. Pasti nanti para ibu-ibu panas dingin nih takut suaminya kegoda sama janda yang masih muda dan cantik banget itu. Loh bu, ibu ngapain toh ngomong sendiri di jalan? Udah kayak orang gila aja. Bapak, ini loh pak, biasa ibu lagi ngobrol sama diri sendiri. Ibu nih kayak gak ada temen ngobrol aja sih, ngobrol sama diri sendiri. Iya, bukannya gitu sih pak. Bapak mah gak ngerti banget deh. Hahaha, iya, bapak paham kok. Bercanda doang atuh bu. Oh ya, ngomong-ngomong, bapak lihat di samping rumah kita itu udah ditempatin ya bu sama orang yang baru pindahan ke sini. Ingat, bapak jangan jelalatan ya matanya. Mentang-mentang ada orang baru yang baru pindah dan seorang janda yang masih cantik dan muda. Loh emang iya bu, bapak aja nggak tahu loh kalau yang baru pindah itu janda muda cantik. Orang tadi bapak lihat cuman barang-barangnya aja, bukan orangnya. Nah, bagus-bagus. Jangan sampai ya bapak ngeliatin janda muda yang cantik itu. Awas aja bapak. Ibu tenang aja, nggak ada wanita yang lebih cantik daripada ibu di dunia ini. Kalau cuma janda mah kalah sama kecantikan ibu. Halah, kumat nih bapak gombalnya. Oh iya, ngomong-ngomong, bukannya bapak jam segini lagi kerja ya? Bapak ngapain di sini? Ada masalah bu di tempat kerjaan bapak. Jadinya para karyawan disuruh pulang lebih cepat deh hari ini. Makanya bapak tuh niatnya mau pulang, ketemu ibu deh di tengah jalan. Astagfirullah, ada masalah apa pak? Kok sampai semua karyawan disuruh pulang cepat? Bapak sih kurang tahu ya bu spesifikasinya. Soalnya kalau nggak salah, masalah tuh masalah pribadi bosnya gitu. Lah, aneh banget. Masa masalah pribadi dibawa-bawa ke tempat kerja sih pak? Nggak tahu juga sih bu, tapi kan dia bosnya suka-suka lah. Ya udahlah, bapak mau pulang dulu. Ibu mau ke mana emangnya ini? Ya udah sono, pulang. Ibu mau beli sayuran dulu. Walah, jadi ibu tuh mau beli sayuran toh. Ya udah ya, bapak pulang dulu. Saat di tempat sayur. Ya ampun Bu Inem, udah belanja sayuran aja jam segini. Rajin banget Bu. Bu Siti. Iya nih Bu, ibu nih kayak ndak tahu aja. Saya kan memang rajin orangnya. Hahaha. Iya, saya percaya kok Bu Inem orangnya rajin. Oh iya, Bu Inem udah tahu belum kalau ada orang yang baru pindah di komplek kita ini loh Bu? Wah, iya kah Bu? Saya belum tahu nih. Memangnya siapa Bu yang baru pindah di komplek ini? Cewek atau cowok? Cewek Bu. Mana janda muda yang masih cantik banget. Hati-hati loh Bu,
Takutnya nanti suami ibu malah kepincut sama tuh janda muda. Loh, ibu yang bener, Bu. Ibu ndak bohong kan? Jangan-jangan Bu Siti sengaja lagi ngerjain saya. Ya ampun, Bu. Saya tuh nggak bohong loh. Mana mungkin saya sengaja ngerjain ibu sampai hal begituan. Orang tuh janda ya, Bu. Baru aja pindah di samping rumah saya. Makanya saya tahu. Duh, gawat. Memangnya secantik apa sih, Bu? Kok sampai ibu nyaranin saya begitu? Pokoknya cantik lah, Bu. Orang masih muda kinyis-kinyis gitu. Dan bodinya itu loh, Bu. Bagus banget. Saya sampai iri liatnya. Jujur loh, saya juga takut suami saya kepincut sama tuh janda. Tapi semoga aja deh tuh janda gak kegatelan deketin suami orang. Duh, Jan. Ibu nih kok bikin saya panik aja deh. Kalau gitu nanti saya habis beli sayuran, saya mau lewat deh di depan rumah tuh janda. Mau lihat dia secantik apa. Hahaha, Bu Inem pasti penasaran dan panik kan? Ya iyalah, Bu. Orang itu janda muda. Tapi seharusnya Bu Siti lebih panik ndak sih? Kan rumah Bu Siti sebelahan sama tuh janda. Jadi nanti suami ibu bisa aja ketemu terus loh sama tuh janda. Ya ampun, iya juga ya. Duh, gimana ya? Beberapa hari kemudian, Syukurlah aku bisa buka warung kopi lagi. Semoga aja deh warung kopiku kali ini bisa rame. Duh, tapi gimana ya? Orang kata Bu Siti tadi aja di sini orang-orangnya tuh kurang suka ngopi gitu. Aku kasih banyak varian makanan dan gorengan aja deh. Biar nanti mereka kesini bukan cuma mau ngopi, tapi buat beli makanan. Tapi ngomong-ngomong, ini gak ada satu orang pun apa yang mampir ke warung kopiku. Padahal aku buka warung kopi udah lumayan lama loh dari tadi. Apa karena emang orang-orang di komplek ini tuh belum tahu ya dan belum minat? Duh ya ampun, kok aku takut kalau warung kopiku di sini bakal sepi dan bangkrut. Duh ya ampun, aku gak boleh berpikir negatif gitu. Ntar yang ada malah jadi kenyataan lagi. Duh, Jan, ternyata tuh janda emang cantik banget ya. Mana dia udah buka warung kopi. Aku jadi makin takut deh kalau suamiku bakal kesana. Aku harus peringatin deh biar dia itu gak kegatelan. Kalau perlu para suami di komplek ini tuh ndak boleh tahu kalau ada janda muda yang cantik buka warung kopi. Ya ampun, itu ibu-ibu ngapain ya? Kok ngeliatin ke arah sini terus? Apa jangan-jangan dia mau beli kopi di warungku ini ya? Coba deh aku samperin. Permisi, Bu. Ibu mau beli kah di warung kopi saya? Soalnya ibu dari tadi ngeliatin gitu ke arah sini terus. Enggak kok. Saya enggak mau beli di warung kopi kamu ini. Saya cuma penasaran aja gitu. Kamu kan baru pindah ke sini. Yah, ternyata ibu nggak mau beli ya di warung kopi saya. Ya udah deh kalau gitu. Emang bener, Bu. Saya baru pindah di komplek ini. Kenalin, nama saya Lilis. Nama ibu siapa? Oh alah, nama kamu Lilis toh. Kenalin, nama saya Bu Inem. Dok, saya kasih tahu ya, kamu tuh jangan dandan cantik-cantik. Kamu itu kan janda. Jadi kamu tuh jangan terlalu berlebihan penampilannya. Nanti takutnya para suami yang ada di komplek ini tuh pada tertarik sama kamu. Ya ampun, Bu. Perasaan saya biasa aja di dandannya. Ibunya aja kali yang berlebihan. Makanya Bu, punya paras yang cantik dong kayak saya. Biar gak takut suaminya kegoda sama janda kayak saya ini. Duh ya ampun, kamu ini kok ndak sopan banget sih. Saya tuh kan memberikan saran baik-baik. Kok malah tanggapan kamu kayak gitu sih? Ya, ibunya aneh juga sih. Orang perasaan saya dandannya biasa aja kok dibilang berlebihan. Lagian ya Bu, mau saya dandan berlebihan atau enggaknya, itu kan hak saya. Kok ibu malah ngatur-ngatur sih? Loh, saya tuh bukannya mengatur-ngatur, tapi saya tuh cuma ngasih saran doang. Halah, bilang aja Bu Inem itu iri kan karena saya tuh masih muda dan cantik. Bilang aja Bu, kalau ibu tuh takut suami ibu tergoda sama kecantikan saya ini. Bener-bener kamu ya, udah ndak ada sopan santunnya sama sekali. Ibu loh dari tadi bilangnya baik-baik, sama sekali ndak ada niat buat menyindir, apalagi membuat kamu sakit hati. Tapi Dujan, omongan kamu itu loh ndak bisa dijaga sama sekali. Udahlah kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Nggak jelas amat sih tuh ibu-ibu. Bilang aja kali dia tuh takut suaminya kegoda sama aku karena kecantikanku ini. Kok pakai acara ngasih saran yang nggak boleh dandan cantik sih? Jadi kesel banget deh. Apalagi ini belum ada satupun pembeli di warung kopiku. Kalau gini sampai kapan coba aku bisa bertahan di sini kalau warung kopiku nggak laku? Bentar. Aku ada ide bagus nih.
Gimana kalau aku sengaja dandan yang cantik dan seksi supaya menarik perhatian bapak-bapak yang ada di komplek ini? Biar sekalian ngasih pelajaran gitu sama ibu-ibu yang tadi nggak jelas. Aku yakin deh, setelah aku dandan cantik dan juga seksi, pasti para pembeli berdatangan. Iya sih, caraku ini salah, tapi aku udah nggak punya cara lain. Entar yang ada malah warung kopiku bangkrut, terus nggak ada yang beli. Udahlah kalau gitu, mending sekarang aku dandan yang cantik dan seksi. Nah, aku udah cantik dan pakai baju yang paling seksi nih. Semoga aja deh abis ini warungku bisa jadi rame pembelinya. Bapak-bapak, ayo mari dicoba warung kopi punya saya. Dijamin loh rasa kopinya dan makanannya enak-enak. Ayo Pak, Bu, yang pengen ngopi dan juga beli makanan atau gorengan bisa langsung ke warung kopi saya ya. Itu bukannya janda muda yang belum lama pindah ke komplek ini ya? Ternyata dia itu buka warung kopi gitu. Tapi penampilannya hari ini, wih, gila, cantik dan seksi banget. Aku sih hasilnya nggak terlalu suka ya ngopi. Tapi ya kalau tukang jualannya secantik dan seseksi itu, tiba-tiba aku tuh jadi pengen ngopi nih. Yaudahlah, gas aja aku beli ke warung kopi itu. Janda cantik dan seksi itu. Mumpung ibu lagi ke pasar kan, jadi dia itu nggak mungkin tahu. Permisi mbak, saya boleh nggak beli kopi dan gorengannya di warung mbak ini? Boleh Pak, silakan. Ya ampun, ternyata dengan cara aku berdandan cantik dan seksi bisa langsung menarik pembeli loh. Tapi boleh nggak mbak kalau saya itu minum kopi dan makan gorengannya sambil ngeliatin mbak yang cantik dan seksi? Ya boleh banget dong Pak, makanya saya tuh tampil cantik dan seksi. Ya buat diliatin sama pembeli, supaya pembeli itu nggak bosan kalau beli kopi dan makanan di tempat saya. Tak lama kemudian warung kopi Lilis pun menjadi sangat ramai para pembeli bapak-bapak yang tertarik dengan kecantikan dan keseksian Lilis. Ya ampun, aku seneng banget deh. Banyak banget pembeli yang datang. Caraku dengan berdandan cantik dan seksi ini ternyata benar-benar manjur dan ampuh. Bapak-bapak sekalian, tenang ya, jangan ribut. Saya buatin kok kopinya satu-satu. Dan ini loh Pak, gorengannya belum pada mateng, jadi bapak-bapak mohon bersabar ya. Ya mbak, nggak apa-apa kok. Asal melihat kecantikan dan keseksian mbak ini, kita rela kok nunggu sampai kapan aja. Ya ampun, bapak-bapak semua berlebihan banget deh. Saya kan nggak secantik dan seseksi itu. Kita itu nggak berlebihan loh mbak. Mbak Lilis itu emang secantik dan seseksi itu di mata kita. Mbak tenang aja, kita semua bakal jadi langganan mbak kok. Setiap hari kita bakal beli kopi dan gorengan yang mbak jual di warung mbak ini. Yang bener bapak-bapak. Tapi katanya orang-orang di komplek ini kurang suka minum kopi. Kalau penjualnya seksi dan secantik mbak Lilis mah, kita semua jadi suka banget mbak sama namanya kopi. Ya ampun, bapak mah bisa aja deh. Tapi makasih loh untuk bapak-bapak semuanya yang udah mau beli dan bilang mau langganan di warung saya ini. Saya jadi seneng banget deh. Apalagi saya itu kan janda, nyari uang buat diri saya sendiri. Dengan bantuan bapak-bapak yang udah mau beli di warung saya, itu membuat saya terbantu banget. Iya mbak Lilis, sama-sama. Apa sih yang nggak buat mbak Lilis yang cantik dan seksi? Ini khusus buat hari ini, saya kasih bonus buat mbak Lilis ya. Duh ya ampun, bapak ini baik banget deh. Khusus buat bapak ini, besok saya bakal dandan yang paling cantik dan seksi. Wah, mantap-mantap. Masa khusus buat Pak Iwan doang sih? Buat kita semua juga dong, Mbak Lilis. Nih kita kasih bonus juga deh. Ya ampun, makasih banget ya bapak-bapak semuanya. Tenang aja deh, saya bakal tampil lebih cantik dan seksi buat bapak-bapak semuanya. Ya sama-sama. Ngomong-ngomong, kita boleh kan lama-lama di sini, soalnya kita itu kecanduan nih minum kopi sambil ngeliatin kecantikan dan keseksian Mbak Lilis. Ya boleh dong. Hahaha. Semakin lama mereka di sini, berarti semakin banyak dong uang yang bakal aku dapat. Sejak saat itu para suami itu pun jadi tak pernah pulang dan selalu nongki di warung kopi Lilis. Wih, mantap nih. Pendapatanku jadi besar banget. Usahaku dandan cantik dan seksi membuahkan hasil yang benar-benar menguntungkan. Tapi itu bapak-bapak jadi nggak ingat pulang dong. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa deh kayaknya. Orang nyatanya sampai sekarang belum ada masalah. Mending sekarang aku dandan yang paling cantik dan seksi. Duh, maaf ya bapak-bapak. Pasti bapak-bapak semua udah lama ya nunggunya. Soalnya saya tuh kalau siap-siap emang lama. Ya Mbak Lilis, gak apa-apa kok. Kita nunggu lama juga sepadan sama kecantikan dan keseksian Mbak Lilis yang bisa kita nikmati ya, walaupun cuma bisa dilihat. Ya ampun, bapak mah bisa aja deh. Kalau gitu saya buatin kopi dulu ya bapak-bapak. Tapi agak lama, gak apa-apa kan?
Gak apa-apa kok, semakin lama semakin kita suka. Karena kita kan bisa lihat kecantikan dan keseksian Mbak Lilis. Oh iya Mbak Lilis, saya boleh nggak megang tangan Mbak Lilis yang halus dan wangi itu? Saya udah kepengen tangan nih soalnya. Pak Doni gak boleh gitu dong. Gak cuma Pak Doni yang pengen megang tangan Mbak Lilis yang halus dan wangi itu, kita juga pengen loh. Udah, bapak-bapak jangan ribut-ribut. Buat bapak-bapak yang pengen megang tangan saya boleh kok. Tapi ngantri dan harus bayar ya. Kan di dunia ini gak ada yang gratis. Sementara itu, Bu, tahu nggak suami saya itu nggak pulang-pulang tahu. Pas itu dia bilangnya ada kerjaan, tapi ditelepon dan dihubungin nggak bisa. Sama Bu, suami saya juga udah beberapa hari ini nggak pulang-pulang. Saya juga udah coba ngehubungin. Ini sebenarnya suami kita pada kemana sih? Nah, itu dia Bu. Tapi saya curiga tahu kalau suami kita itu ada di warungnya si Lilis itu. Soalnya pas saya nggak sengaja lihat, di sana rame banget Bu, bapak-bapak. Tapi saya nggak sempat lihat semuanya karena abis itu ditutup pagar dan saya nggak bisa lihat lagi. Loh, iya kah Bu? Pas itu saya lihat kok warungnya sepi ya, belum ada pembelinya sama sekali. Oh, itu mungkin Ibu lihatnya pas warungnya itu baru buka Bu, makanya dia belum ada yang beli. Iya juga ya Bu. Gimana kalau kita kumpulin Bu, semua ibu-ibu yang suaminya juga belum pada pulang-pulang buat ngecek ke warungnya si Lilis itu. Wah, ide yang bagus tuh Bu. Tapi kok Ibu kelihatannya kayak gak suka banget sama si Lilis itu. Duh Jan, saya tuh emang gak suka banget Bu sama tuh janda. Dia itu gak punya sopan santun sama sekali Bu kalau ngomong sama saya. Pas itu kan saya tuh ngasih saran Bu, dianya malah jawab dengan gak sopan. Loh, emang iya Bu? Ya ampun, saya gak nyangka banget deh kalau si Lilis itu bisa gak sopan kayak gitu. Soalnya kalau dia ngomong sama saya ya biasa aja. Duh, mungkin ya Bu, dia itu agak tersinggung karena saya ngasih saran ke dia buat gak dandan berlebihan. Padahal saya tuh ngasih sarannya baik-baik loh, tapi dia malah nyolot dan gak sopan. Wah, parah banget ternyata tuh janda. Ayo Bu, langsung aja kita kumpulin semua ibu-ibu komplek ini yang suaminya belum pulang-pulang. Terus kita ajakin deh cek di warung si Lilis itu. Ya udah Bu, gas. para ibu-ibu komplek itu pun beramai-ramai pergi ke warung Lilis, si janda cantik dan muda tersebut. Nah bener kan ibu-ibu, ternyata para suami kita beneran nongkrong loh di warung si Lilis ini. Mereka sampai lupa pulang. Dan astagfirullah Lilis, pakaian kamu kenapa seksi banget? Oh, kamu sengaja ya biar para suami kami tuh datang dan betah di warung kamu ini, dan kamu bisa menguasai semua uang suami kami. Bener-bener ya kamu ya. Ibu-ibu mohon ya jangan emosi dulu. Saya bisa jelasin kok. Halah, udah nggak perlu ada yang dijelasin lagi. Orang kita semua udah lihat secara langsung. Ibu-ibu kalian ini jangan salah paham. Kita itu di sini cuma buat minum kopi sama beli gorengan kok. Ya ampun Pak, masih aja belain janda yang nggak tahu malu ini. Kalian tuh emang suka ya sama janda yang muda dan cantik kayak Lilis ini. Makanya kalian para bapak-bapak nggak ingat buat pulang. Awas aja ya, setelah ini kalian para bapak-bapak bakal kami kasih pelajaran di rumah. Dan untuk kamu Lilis, jangan harap ya kamu bisa lolos dari kami para ibu-ibu. Kami bakal kasih pelajaran ke kamu yang pastinya bakal bikin kamu menyesal seumur hidup. Ibu-ibu, saya mohon maaf atas kehilafan saya. Saya nggak bermaksud merebut para suami kalian. Saya cuma mencari nafkah untuk menyambung hidup saya. Tolong ibu-ibu, kasihani saya. Saya tuh janda sebatang kara. Jangan kalian malah menzolimi saya. Hahaha, kamu ini nggak ngaca apa ya? Yang zolim itu tuh kamu, sama semua ibu-ibu di sini yang suaminya kamu goda buat beli jualan kamu. Mereka loh sampai nggak pulang-pulang. Udahlah, nggak usah kebanyakan ngomong. Ayo ibu-ibu, kita kasih pelajaran ke janda nggak tahu diri ini. Kita rusak kecantikannya, biar dia nggak bisa menggoda para suami kita lagi. Tolong, jangan Bu, jangan aniaya saya. Para ibu-ibu itu pun kemudian mencakar wajah Lilis dan membuat cacat dan tidak cantik lagi seumur hidupnya.